Salam Indonesia, pemirsa. Sekarang saya berada di Girirejo, Imogiri, Kabupaten Bantul, Yogyakarta. Sebuah kelurahan yang ternyata memiliki potensi pertanian yang cukup tinggi. Dari hasil tani ini seperti pisang, kemudian singkong, ternyata bisa diolah menjadi berbagai macam bahan makanan. Nah, untuk itu penting mengadakan pelatihan optimalisasi potensi lokal yang sekarang sedang berlangsung di sini. Saya akan ajak Anda untuk melihat selengkapnya, termasuk untuk melihat dan bertemu dengan Wakil Rakyat kita, Bapak Doni Kristanto, Sekretaris Komisi ADPRD Kabupaten Bantul yang sedang beranjang sana dengan masyarakat di sini. Selengkapnya bersama saya Dewi Budianti dalam Anjang Sana Wakil Rakyat. Apa mulai? Ceripeng, gethuk, cemplon, lemet, sawut, jumbrut, nembe songo. Mengke Bu Marmi akan ngajarin paling enggak 50. Bahane saka telo. Telo ki jare empuk nyereti ning insyaallah nek diolah tetep empuk ya disak tetep kebak. Ya pemirsa, Pak Doni Kristanto, Sekretaris Komisi ADPRD Kabupaten Bantul sudah bersama dengan saya sekarang dan beliau baru saja memberikan sambutan ya Pak ya di acara pelatihan optimalisasi potensi lokal di Girirejo, Imogiri, Kabupaten Bantul. Sebelum kita membahas acara ini, saya pengen menggali terlebih dahulu nih Pak. Oke. Bagaimana sih sebenarnya potensi di area sini nih di Girirejo, Kabupaten Bantul kalau Bapak melihat sejauh ini? Ya, terima kasih Kak. Terkait dengan potensi yang ada di khususnya Girirejo, di umumnya di dapil saya. Kebetulan di dapil saya ini mayoritas di lereng pegunungan. Artinya potensi-potensi terkait dengan ketahanan pangan, terkait nanti dengan olahan pangan, ini sangat banyak. Ada singkong, ada umbi-umbian, ada lambu, ada juga dari pisang, dan semua potensi ini ketika kita kembangkan bahwa semua ini bisa dijadikan tepung. Bahkan ketika diolah ini tidak hanya menjadi, tadi saya tanyakan juga ke audien bahwa dari ketela ini hanya bisa dikemas baru kenal dengan 9 macam olahan, dan kenyataannya ini bisa diolah lebih dari 9, bisa sampai 50 karena bisa jadikan tepung ketela. Ketela ini nanti juga ketika jadi tepung juga bisa macam-macam. Artinya memang potensi yang ada di masyarakat. Sebenarnya ketika kita masuk, kita memberikan pengertian ketika dengan olahan ini, insya Allah akan menguatkan terkait dengan ketahanan pangan seperti apa yang memang menjadi program utamanya dari Bapak Presiden Prabowo Subianto. Ya, oke. Biasanya kan kalau kita dengar pisang, ketela, taunya ya direbus aja. Iya, rebus, goreng. Bisa 50 jenis pengolahan itu tadi. Dan inilah yang kemudian akan kita sampaikan ke ibu-ibu di sini sehingga mereka punya ide yang lebih luas untuk bisa mengolah makanan tersebut. Jadi Bapak kenapa memilih area sini nih Pak? Ya alhamdulillah, kebetulan kan memang di kegiatan ketahanan pangan ini salah satunya kan di KWT, dan KWT ini kan memang salah satu KWT yang cukup hidup lah. Jadi tidak hanya sekedar kelompok itu ada tapi tidak jalan. Saya kan memang di kegiatan di tahun ini ada 9 KWT. Saya koordinasi dengan penyuluh. Ini KWT yang memang aktif, yang memang mau berkembang. Jadi tidak mau saya di pelatihan ini hanya sekedar untuk gaya-gaya saja. Ketika tidak berinovasi ya udah, kita kan di anggaran dari pemerintah ini cukup besar. Ketika kita tidak diadakan memang ini real, tidak bisa berkembang, percuma juga negara akan menganggarkan terkait dengan beberapa kegiatan pelatihan. KWT Sedio Mukti namanya. Kalau kita lihat antusias ibu-ibu di sini juga luar biasa. Mereka nggak sabar rasanya untuk menimba ilmu bersama-sama. Ini berapa hari nih Pak pelatihannya? Pelatihan ini hanya baru bisa 2 hari. Kita baru bisa 2 hari karena memang diaturan di pemerintah 2 hari, selama 2 hari, dan ada 4 resep dari bahan yang ada bahan lokal ini, karena resep ini pun bahannya juga dari KWT sendiri yang mengusulkan, bukan dari praktisi atau dinas yang menyampaikan. Tidak, karena kan sebelumnya ini memang sudah ada koordinasi terkait dengan apa yang mau diolah dan resepnya apa saja, ini sudah diusulkan dari peserta. Oke, jadi pelatihan ini mengcover apa saja sih Pak? Apakah juga termasuk memberikan motivasi kewirausahaan, pentingnya ketahanan pangan, ada prakteknya juga, apa saja nih Pak? Kalau di kegiatan KWT ini ya terutama memang fokusnya salah satunya di pelatihan.
di pelatihan ya memang di sini belum ada, karena kemarin juga disampaikan apa saja. Nah, dari praktisi tentunya ngasihkan pelatihan, kalau dari saya ya cukup memberikan motivasi potensi-potensi yang ada. Karena hari ini kan masyarakat harus dikasih support atau motivasi biar mereka punya semangat lagi. Jangan sampai tidak ada semangat, karena repot juga. Kami menyadari ya, kembali lagi saya sampaikan, negara sudah hadir, sudah memberikan bantuan. Ketika tidak dimotivasi, ketika tidak dimonitoring, insya Allah ini nanti juga saya monitoring di beberapa pertemuan. Biar apa? Ini manfaatnya seperti apa? Ketika tidak dimonitoring, ya nanti lupa. Insya Allah nanti rutin tetap kita ada koneksinya juga. Oke, tapi boleh nggak sih Pak disampaikan kembali apa sih pentingnya ketahanan pangan gitu loh? Apalagi kalau kita kaitkan dengan potensi lokal. Juga bagaimana kemudian motivasi yang ingin Bapak sampaikan sih ke ibu-ibu di sini gitu? Ya sangat penting tuh Pak, ketahanan pangan. Ketika kita tidak konsen dengan ketahanan pangan, ya kita akan rapuh. Nah, makanya ini apa yang menjadi program nasional Pak Prabowo, ketahanan pangan. Ini kami berpikir bahwa ketahanan pangan ini harus bermula dari bawah, dari masyarakat. Ketika masyarakat nanti secara pribadi sudah mandiri, sudah keluarga mandiri, kelompok kecilnya di tingkat RT sudah bisa mandiri dengan ketahanan pangannya, dengan potensi yang ada, dengan lahan yang ada, insya Allah negara nanti akan mudah. Dan tadi saya sampaikan, ibarat pohon itu ketika akar kuat, insya Allah daunnya hijau, rindang, dan pohon itu akan sangat kuat. Ketika akar tidak kuat, ya otomatis nanti pohon tidak sehat. Akhirnya apa? Dipandang tidak enak. Artinya juga unsur penguatan di masyarakat terkait dengan program ketahanan pangan. Mengapa kami fokus konsisten juga di program ketahanan pangan? Ya salah satunya ini menguatkan biar masyarakat tidak terlalu bergantung dengan bantuan orang, dengan bantuan pemerintah. Artinya pemerintah hadir memberikan pelatihan di ini terkait optimalisasi, dan insya Allah nanti ketika memang ilmunya ini betul-betul dimanfaatkan, bisa menjadi salah satu sumber ekonomi untuk menguatkan keluarga, untuk menopang. Jadi awalnya harus ketahanan pangan terhadap diri sendiri dulu ya Pak ya. Betul. Kemudian nanti kita bisa naik level lah menjadi wirausahawan begitu. Oke Pak, kalau kita bicara terkait dengan ketahanan pangan, itu kan potensinya sangat luas gitu. Tapi tantangannya pasti juga ada dong Pak. Boleh disampaikan nggak Pak tantangannya apa? Jelas tantangan ini ketika kita mengolah hasil olahan ini kan tentunya nanti kan pasar. Nah, pasar ini nanti akan menentukan juga ketika minimal kalau untuk pribadi insya Allah ketika ini tidak bisa dikemas dijual keluar, artinya kan ekonomi juga tidak jalan. Kami juga sudah koordinasi dengan kelurahan setempat. Hasil dari olahan ini nanti ketika kelurahan mengadakan pertemuan-pertemuan, itu makanan kecil nanti ngambil dari KWT. Biar ekonomi apa yang disampaikan hilirisasi itunya nanti juga jalan di wilayah. Uangnya cuma muter di kelurahan tersebut. Tidak keluar, tidak kelurahan ini kok belinya di kota, ini percuma juga. Nah, ini juga kita nanti support, kita latih terkait dengan hasil ini nanti dari kelurahan, dari pedukuhan, minimal sampai kecamatan, ini dari potensi-potensi yang ada di masyarakat. Biar kembali lagi hilirisasi yang diprogramkan dari Mas Gibran, hilirisasi. Nah, ini insya Allah cuma hilirisasi kan muter di wilayah itu aja. Oke, jadi artinya tidak hanya memberikan pencerahan terkait ini bisa diolah menjadi makanan apa saja, bahan baku makanan apa saja, tapi juga nanti akan ada pengemasan, juga marketing juga ada ya Pak ya dalam pelatihan ini. Di pelatihan ini nanti sampai pengemasan. Ya, nanti kan ketika ini sudah jalan, ini kan oke lah. Ketika audien atau penerima manfaat ini langsung diberikan materi full sampai nanti di marketingnya, beliau pusing. Jadi harus bertahap, harus dikasihkan pancingan-pancingan. Ini nanti ya kembali saya sampaikan sampai nanti pengemasan. Sampai pengemasan. Ya. Oke, di sini kan kita lihat ada dari Dinas Ketahanan Pangan dan juga Pertanian Kabupaten Bantul. Mereka juga pasti memiliki insight tersendiri terkait pelatihan ini. Nanti kita akan lanjutkan di segmen berikutnya ngobrol dengan mereka ya Pak ya. Tetap bersama kami di Anjang Sana, Wakil Rakyat. Ibu-ibu mungkin juga tadi menerima tepung. Tepung apa itu Bu?
Tepung pisang. Tepung lokal dan tepung pisang. Sudah pernah beli? Belum pernah beli? Jadi itu adalah tepung potensi lokal. Ya pemirsa, dalam pelatihan optimalisasi potensi lokal ini, tadi Pak Doni sudah menyampaikan bagaimana Pak Doni sudah memberikan semangat lah ya dan juga motivasi kepada ibu-ibu yang ikut pelatihan di sini. Nah sekarang ada Bu Santi nih dari Dinas Ketahanan Pangan dan juga Pertanian Kabupaten Bantul yang mungkin bisa cerita lebih detail program-program dari pelatihan ini tuh mencangkup apa saja sih Bu Santi? Oke, terima kasih. Tadi dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, khususnya di bidang ketahanan pangan, dari memang di ketahanan pangan itu adalah kita lingkupnya memang banyak di KWT. Mungkin ada juga hari ini kita kebetulan pengolahan pangan lokal. Di KWT itu kan ada pematang pekarangan, dari hasil pematang pekarangan itu bisa menjadikan olahan. Nah kebetulan olahan kita hari ini kan kita ingin membuat potensi lokal. Karena kita kan kebetulan di Bantul itu kan lokalnya banyak sekali. Jadi singkong aja ternyata bisa dijadiin tepung, pisang juga bisa dijadiin tepung, dan hari ini olahan kita semua berbahan baku dari tepung si pisang dan tepung lokal. Nah, nanti bisa kita padukan. Kebetulan semua bahan semuanya dari kita yang menyediakan, dan kita hanya ke KWT kita hanya membagikan mau menu apa, mereka kepengennya apa. Nah, akhirnya pelatihan bersama Pak Doni ini kita di 9 titik semua adalah kemauannya dari KWT. KWT kepengen, saya pengen mengenal menu ini, karena kebetulan kan kita Indonesia itu kan terigu masih impor. Nah, jadi kita ingin kalau pelatihan kita hanya berbahan terigu, semua orang pasti bisa. Betul. Tapi karena kita di ketahanan pangan, apalagi sekarang memang eranya kita harus ketahanan pangan, harus bisa memperdayakan yang ada di sekitar kita, makanya kita mengenalkanlah pelatihan potensi lokal ini yang berbahan lokal. Jadi awalnya difasilitasi dulu ya bahan bakunya, ini sebagai pancingan gitu kan, dan juga membuka ide bagi mereka bahwa ternyata ketela atau singkong, kemudian juga pisang itu bisa diolah menjadi tepung begitu. Beberapa dari ibu-ibu ini bahkan mungkin sebelumnya tidak mengenal. Pak Doni pun sama tidak mengenal. Saya juga baru dengar gitu kan, ternyata bisa diperluas gitu loh potensinya. Tapi saya dengar ada 50 jenis yang bisa diolah, itu betul ya? Betul. Bukan dari KWT, kebetulan saya juga narsumnya juga dari Ibu KWT yang memang kita memperdayakan KWT kita yang sudah eksis, yang sudah berjalan, yang sudah bisa bikin olahan. Olahan kita bukan hanya singkong, labu, tempe, pokoknya berbahan lokal semuanya. Bisa menjadi tepung. Tempe pun bisa dijadiin tepung. Tempe juga bisa dijadiin tepung. Dan bukan itu KWT kita yang dibangun Harjo itu yang bentuk tahun 2010 bisa bikin semua olahan dari tempe. Ekrol tempe, terus ekrol tempe, semua ada. Jadi semuanya ada berbahan. Jadi sebenarnya kita untuk Bantul itu kaya dengan ini, kaya sekali dengan apa ya, bahan baku itu banyak. Cuma kita berterima kasih dengan adanya Pak Doni, mungkin KWT jadi akan mengenal ya. Selama ini mereka hanya tahu hanya singkong direbus digoreng begitu. Ya, jadi untuk bisa membuat sebuah pelatihan seperti ini, kemudian diharapkan nanti ini bisa sustainable begitu ya, dan mereka bisa mandiri gitu kan, itu kan pasti butuh sinergi nih. Betul. Selama ini sinerginya seperti apa dengan Pak Doni dan teman-temannya? Sinergi kita kan memang semua anggaran pelatihan ini ada beliau, memang yang aspirasi beliau. Kami memang dari dinas teknis yang melakukan, kami tidak bisa beliau melakukannya. Betul. Harus Pak Doni ya, harus Pak Doni yang punya anggaran, aspirasi beliau. Jadi beliau menitipkan di semua dinas mana yang memang kegiatan beliau harus berjalan ya. Mungkin untuk KWT tidak mungkin, mungkin kan harus memasak otomatis mereka ingin pematang pekarangan, semua ada di pertanian. Jadi memang kita selama ini kita dengan DPR, kebetulan Komisa Kemana kita selalu bersinergi. Beliau yang punya anggaran, kita yang sebagai pelaksananya. Kira-kira kalau sejauh ini kan pasti sudah berjalan ya, dan ke depan juga masih tentunya banyak program yang masih harus dijalankan. Apa sih kebutuhan yang paling mendasar sejauh ini untuk bisa ini tuh program bisa terus berjalan gitu loh? Anggaran. Pak boleh dijawab Pak, sudah dipancing soalnya. Oke, jadi kami melihat bagaimana kemauan keinginan masyarakat. Tadi juga tak sampaikan, jangan hanya kita berpikir di program visi di PKK,
Dan kita harus mulai saat ini memang harus kita kuatkan terkait dengan pelatihan. Nah, terkait dengan anggaran ya tentunya dari DPRD Kabupaten Bantul, dari Pemda Bantul siap. Tergantung kembali lagi kemauan masyarakat ini loh. Karena kita harus memancing bahwa ini potensi-potensi ini harus dikemas, potensi ini harus diberikan pelatihan, dan dari Pemda Bantul pasti akan memberikan anggaran, dan kami yang di DPRD pasti bekerja sama dengan OPD terkait. Di Ketahanan Pangan ada tempatnya Bu Santi, jadi kami siap. Tergantung permintaan aja, by request. Tapi kembali lagi di kegiatan ini hanya sekedar keinginan, tapi betul-betul kami menginginkan hal yang manfaat. Ketika memang ini dikembangkan nanti bisa manfaat, kami tetap akan support. Kami akan, tadi saya sampaikan, kami akan monitoring. Ketika memang perlunya nanti untuk penguatan lagi, yang insya Allah kami siap. Pemerintah pasti hadir untuk masyarakat. Oke, iya. Anggaran sudah dijawab ya Bu Santi. Mudah-mudahan nanti terus bisa ada lah anggarannya. Karena memang kita zamannya lagi efisiensi ya Bapak. Karena dari setiap 500 KWT tidak selamanya yang dapat seperti ini. Iya. Karena semuanya yaitu tadi kita kembali kepada sinergi kami dengan Dewan di Kabupaten Bantul. Kebetulan kan kita juga link kita, beliau ada dari Komisi A loh, bisa masuk. Kita biasanya linknya Komisi B ya Pak Doni. Kita Komisi B biasanya kita memang link kita ada Dinas Pertanian. Cuma beliau saking ini mungkin cinta di Kabupaten Imogiri ya, Kabupaten Imogiri, biar semuanya maju gitu. Beliau dari Komisi aja punya inisiatif kita itu tadi tanam pangan. Kita kembali lagi pangan biar lebih maju lagi, khususnya mungkin di Kabupaten Imogiri. Saya pun berharap pelatihan ini hanya bukan sekedar kita menjalankan, tapi memang kita kepengen, kami pun dari dinas punya kader-kader muncul di KWT, pengen bisa lagi mereka bisa berbagi ilmu dengan KWT yang lainnya. Jadi tidak hanya sekedar pelatihan aja ya Pak Doni, kita juga menciptakan. Mungkin seperti Bu Marni adalah KWT kita yang sudah kemana-mana. Nah, saya pengen juga pelatihan ini hanya lingkup di sini, pelatihan selesai pulang tidak, tapi kita pengen mereka punya ilmu, bisa menaikkan taraf ekonomi kan, yang menjadi bahan olahan buat mereka, menambah income di keluarga mereka seperti itu. Ya, Bu Santi kan pasti juga sudah sering berhadapan langsung dengan masyarakat, gitu kan, memfasilitasi pelatihan seperti ini. Tantangannya sejauh ini apa sih Bu? Ya, di lapangan. Tantangannya di lapangan begitu loh, bertemu dengan mereka, melangsungkan pelatihan. Tantangannya sih kayaknya nggak ada ya Pak. Nggak ada. Asik. Selama ada anggaran. Lagi-lagi anggaran. Itu kalau saya sih jujur aja, saya senang bertemu masyarakat. Apalagi saya memang orang pendatang. Saya dari jari seberang pulau sana. Dengan sampai saya bilang, saya dengan pelatihan ini saya mengenal dunia, saya mengenal Bantul, saya bisa sampai di dalam sini. Pikiran saya nggak akan masuk seperti itu. Tapi saya mengenal dunia kehidupan orang. Malah menurut saya tidak ada tantangan. Senang, happy aja. Malah happy ya. Memberikan manfaat bagi banyak orang. Manfaat, kita bisa bertemu kepada masyarakat, itu sudah kebanggaan buat saya. Singkat barangkali dari Pak Doni, apa yang ingin dia sampaikan kepada dinas nih? Ya tentunya kami terima kasih dari DPRD kepada Dinas Pertanian, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian yang telah ikut mendorong masyarakat untuk lebih berkembang, karena kan kami menginginkan di dinas ini nanti yang salah satu program nasionalnya ketahanan pangan ini salah satu nanti dinas yang akan banyak kegiatan, karena selain hanya di olahan nanti juga tentunya terkait dengan irigasi, terkait dengan benih, ini pasti Bantul akan lebih banyak lagi pembangunan untuk meningkatkan hasil pertanian yang ada di Bantul. Nah, ini kembali lagi saya terima kasih terkait dengan beberapa kegiatan yang sudah kami titipkan anggaran di dinas, dan alhamdulillah di kegiatan ini saya yang keenam. Yang keenam ini alhamdulillah dilaksanakan dengan betul-betul dilaksanakan, tidak hanya sekedar seremoni, karena saya tidak menginginkan kegiatan seremoni. Anggaran pemerintah begitu besar, harus terserap di masyarakat, betul-betul ada manfaat. Harus ada prakteknya ya Pak? Harus ada prakteknya, ini kan tinggal nanti komunikasi dengan Dinas Ketahanan Pangan terkait dengan nanti monitoring di kegiatan yang memang sudah mendapatkan pelatihan. Tanpa adanya monitoring dan evaluasi, ini tidak akan pernah hidup.
Nah, insya Allah kalau saya pribadi setiap pertemuan di KWT saya sudah mulai hadir. Yang sudah saya berikan pelatihan, saya hadir di tiap pertemuan 1 bulan sekali untuk monitoring. Nah, ketika memang nanti masyarakat itu pengen kembali lagi meningkatkan, kembali lagi anggaran saya titipkan tempat Ibu Santi untuk meningkatkan. Oke, baik. Bicara soal praktek, ini di belakang kita kayaknya sudah mau mulai praktek. Bu Santi juga mau bergabung lagi dengan mereka karena ini baru hari pertama, besok ada hari kedua. Monggo silakan dilanjut lagi. Terima kasih sudah berbincang dengan kami. Kami masih akan kembali di segmen selanjutnya, pemirsa. Ya pemirsa, siapa kemudian Bapak Doni Kristanto, Sekretaris Komisi A DPRD Kabupaten Bantul ini? Saya akan ajak Anda untuk mengulas lebih dalam untuk mengenal beliau lebih dekat dalam segmen Lebih Dekat dengan Wakil Rakyat. Ya, Pak Doni Kristanto adalah Sekretaris Komisi A DPRD Kabupaten Bantul saat ini begitu ya. Tapi sebelum sampai di titik ini pasti kalau kita tarik mundur ini kan perjalanan cukup jauh ya. Boleh nggak sih Pak ceritakan dulu, perkenalkan dulu Pak Doni ini asli mana sih sebetulnya? Oke, terima kasih Kak. Alhamdulillah saya lahir di Imogiri di tahun 1981, tapi di Amerika Pendudukan di 80, tidak masalah. Saya besar di Imogiri, di Pedukuhan Sindet, Kelurahan Wukirsari di Kapanewon Imogiri. Jadi asli, betul-betul asli warga Imogiri. Jadi asli pemuda Bantul begitu ya. Dan sekarang mengabdi untuk masyarakat Bantul juga. Kalau boleh cerita, pada masa kecil dulu itu memang sudah pernah terbesit punya cita-cita menjadi politisi atau pengen jadi dokter seperti anak-anak kecil lainnya gitu. Jadi ya alhamdulillah di kecil itu saya tidak bermimpi menjadi politisi. Ya karena pengennya pengabdian, karena juga almarhum bapak itu salah satu pamong di desa. Jadi pengabdian seorang pamong desa itu sungguh luar biasa. Makanya pengen mengabdi. Jadi saya lulus di SMA Wukirsari, saya kuliah juga di pertanian Kak. Di waktu itu Wangsa Manggala, sekarang di Mercu Buana. Nah, mulai gempa 2006 itu saya langsung ikut berkiprah ikut di kebencanaan. Dan di Tagana Taruna Siaga Bencana Indonesia saya masuk 2006 sampai saat ini. Jadi saya waktu itu sibuk, senang dengan dunia sosial kemanusiaan. Di gempa ketika ada bencana besar, saya harus keluar daerah. Nah, ini menariknya ternyata kan Indonesia luas, Indonesia bersahabat, saya banyak saudara. Dan di periode ini saya juga pernah menjabat di Ketua Tagana DIY tahun 2012 sampai 2018 selama 2 periode lah. Di periode Tagana ini kan dulu saya sering mengusulkan banyak kegiatan, terutama pengurangan risiko bencana berbasis sekolah, berbasis masyarakat. Nah, di situ kan salah satunya di usulan kami itu, kata Pak Kasih waktu itu, Pak Sigit Alifianto, ini hilang, kepotong di DPR. Nah, saya pernah 2018 itu nyanu dengan Pak Kasih itu menyampaikan, Pak ini so aku tak maju dewan aja. Itu hanya telemongan. Dan alhamdulillah saya berpolitik itu baru tahun 2022 masuk di Gerindranya, karena ya menginginkan apa ya, ketika banyak program yang memang kami tidak masuk di politik, ya akhirnya kan juga agak repot juga Kak. Karena sebenarnya kan juga masyarakat itu kan sangat banyak, kayak tadi olahan pangan, pelatihan ini. Dan karena dulu saya konsen lama di kebencanaan, ya pinginnya ketika Indonesia lah, Kak, bicara sebenarnya di Bantul atau di Indonesia ini, masyarakatnya memahami terkait dengan pengurangan risiko bencana. Ya insya Allah ketika ada bencana minimalnya
meminimalkan korban. Oke. Jadi mendadak politisi aja. Mendadak politisi, tapi sebetulnya itu juga sudah jalannya ya Pak, karena belajar pertanian, kemudian dibenturkan oleh kondisi bencana pada saat itu, akhirnya mau tidak mau harus bertemu dengan masyarakat dan tahu persoalan di lapangan seperti apa dan kebutuhan mereka begitu. Jadi masyarakat sebenarnya yang juga menginspirasi mungkin perjalanan karir Bapak begitu kan. Nah, dari 2022 itu akhirnya gimana Pak ceritanya sehingga Bapak, oke, saya mencalonkan diri 2024 gitu. Ya ceritanya simpel sih. Waktu itu memang ini juga salah satu jasa Pak Nur Subiantoro, Dewan Gerindra juga. Sekarang ada di DIY. Saya masih ingat tahun 14 Oktober 2022 itu saya ditelepon. Don sido maju Dewan orang, insya Allah siap maju Mas. Ya nek sampean maju nek Bantul, aku tak maju ke yang di DIY. Ya akhirnya waktu itu terus saya berproses ke dunia politik, tapi kan di sisi relawannya saya tetap masih. Jadi saya ingin mengemas bahwa politik ini kita kuatkan tidak hanya tentang politiknya, tapi bagaimana saya di dunia politik ini saya masukkan dunia sosial kemanusiaan. Jadi yang hubungannya kuat. Jadi politik itu ketika kita hanya berperang yang di atas saja. Dengan masyarakat kita tetap harus baik. Bagaimana menguatkan kembali lagi sekarang yang program Bapak Presiden Prabowo Subianto itu terkait dengan ketahanan pangan. Nah, walaupun saya di Komisi A, tapi saya memang banyak konsen juga di programnya Pak Presiden. Kalau saya tidak ngikut programnya Pak Presiden, ya sama saya ini tidak mensukseskan program nasionalnya. Jadi singkat ceritanya itu cuma di Oktober terus berproses. Ya Alhamdulillah di periode ini saya dapat ridho Allah mengemban amanah masyarakat untuk menjadi wakil masyarakat di Bantul khususnya, umumnya nanti di Indonesia Kak. Ya, itu juga definisi kata-kata adalah doa ya, karena dulu hanya nyeletuk saja, kemudian menjadi nyata begitu kan. Nah sekarang sudah bisa lebih dekat dengan masyarakat begitu kan, kemudian juga sudah bisa lebih dekat dengan kebijakan-kebijakan. Seperti apa Pak bedanya? Dulu sebagai seorang relawan begitulah ya, sekarang sudah menjadi seorang politisi. Ya, kalau dulu jadi relawan kan ya minimalnya kan kita hanya buat program terkait anggaran itu kan dari dinas juga. Bagaimana dinas akan mencarikan anggaran untuk kegiatan baik mitra baik masyarakat. Ya, perbedaannya sekarang kan kita tahu berapa anggaran yang ada di Bantul, yang ada di pemerintah. Ini ada berapa plotting untuk anggaran. Artinya kan memang ini juga perlu dikuatkan juga ketika kita memang mau semua program-program yang ada, tapi itu juga tidak mungkin. Jadi kebijakan kami di DPRD terkait dengan penganggaran dan pengawasan dan legislasi ini ya kita harus berhemat dan memberikan betul-betul kegiatan yang memang nilai manfaatnya harus kita prioritaskan. Karena ketika tidak diprioritaskan ya anggarannya agak berat. Tapi insya Allah semua program nanti yang memang diinginkan, direncanakan itu pasti akan terrealisasi. Nilai-nilai yang paling memberi manfaat bagi masyarakat tuh menurut Pak Doni seperti apa sih? Yang nilai-nilai bermanfaat minimalnya ketika ada kegiatan apapun ilmunya diserap, bisa dikembangkan. Tidak hanya kita hadir itu hanya seremoni. Jadi betul-betul kegiatan ini betul-betul kita berikan. Karena apa? Ketika kita hanya seremoni percuma juga. Dari pemerintah sudah memberikan anggaran besar, tapi nilai manfaatnya tidak ada. Nah ini tetap seperti di kegiatan hari ini dengan KWT 2 hari harus dimaksimalkan. Ketika ini perlu lagi penguatan hari ini sampai jam nambah pun tidak masalah. Jadi jangan sampai program pemerintah ini hanya sekedar buat seremoni-seremoni. Mana-mana anggaran pusat, anggaran negara yang akhirnya apa? Nilainya tidak ada. Kekuatan nanti untuk peningkatan penerima manfaatnya kurang, sangat-sangat kurang. Artinya program-program yang bisa mencerdaskan mereka lah ya, menggali potensi diri mereka dan potensi yang ada di sekitar mereka, begitu kan. Cita-cita apa nih yang belum tercapai Pak? Atau yang saat ini sedang terus dicapai gitu loh. Cita-cita sebenarnya banyak sih Kak. Jadi di era ini tentunya kita semua harus menguatkan dari unsur keluarga yang notabene tadi harus sakinah mawaddah warohmah. Karena banyak kenakalan ini yang PR terberat saya sebenarnya juga Kak, bukan terkait kegiatan-kegiatan ini, tapi PR dengan
perkembangan zaman, pemahaman tentang pergaulan ini yang sangat kuat. PR saya yang terberat yaitu biar anak-anak betul-betul belajar, terus kenakalan-kenakalan ini berkurang. Karena yang terberat salah satunya itu. Jadi memutus tali kenakalan-kenakalan remaja. Karena apa ya? Saat ini remaja itu kenakalan sudah kelewatan. Jadi tidak sesuai dengan keinginan orang tua. Makanya kenakalan remaja yang notabene sekolah ramah anak ini juga harus kita kuatkan di unsur pertama dari unsur keluarga. Keluarga yang setiap kali mendoakan teman-teman sakinah mawaddah ketika ini tidak dijalankan pasangan atau keluarga ini juga berat. Ketika keluarga sudah kuat, masyarakat lingkungannya baik, nanti ke sekolah juga akan mendapatkan ilmu yang baik, artinya kan kenakalan remaja ini berkurang. Karena kenakalan ini bermula bukan dari sekolah, dari pergaulan, tapi dari unsur keluarga. Karena banyak anak-anak yang saat ini memang ketika kami ketemu dengan anak-anak yang nakal ini, mereka mayoritas permasalahannya di keluarga. Akarnya harus kuat dulu ya di keluarga. Terakhir Pak, singkat saja, hobi Pak Doni apa? Olahraga. Voli, kebetulan saya punya klub bola voli Bima Putra yang insya Allah nanti malam final di Kejur Cup, Kejur Cup Rabu ini Selasa, nanti malam final Kejur Cup Putra, Bima Putra dengan Baja. Ini memang saya punya klub voli. Memang sendiri. Main juga ya Pak ya? Dulu pernah main voli, main sepak bola, main badminton, tapi yang saat ini saya klub bola voli, dan alhamdulillah klub bola voli ini mayoritas ekonomi menengah ke bawah. Alhamdulillah yang jadi TNI sudah 8, yang jadi Polri sudah 10 gratis. Berkat voli. Berkat voli, berkat olahraga. Mudah-mudahan sehat selalu dan sukses terus ya Pak ya, dan tercapai cita-citanya untuk masyarakat di Bantul dan lebih luas lagi untuk masyarakat Indonesia kelak. Dan ini juga sekaligus menjadi akhir dari perbincangan kita di episode kali ini, Anjang Sana Wakil Rakyat, hasil kerjasama dari Sekretariat DPRD Kabupaten Bantul dan Jogja TV. Saya Dewi Budianti undur diri. Salam Indonesia.